مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah subuh rahimakumullah. Mari pada pagi hari ini kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan hidayah iman Islam, dan hati kita pada pagi hari ini digerakkan untuk memilih dari sekian kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kita sholat subuh berjamaah di Masjid As-Salam ini, dan kemudian mengikuti kajian yang biasanya dilaksanakan. Saya pagi hari ini diberikan amanah untuk memberikan kajian, dan saya mengangkat tema makna sadar di dalam Islam. Sepertinya kalau kita bicara masalah sadar gitu, ada seolah-olah hanya masalah yang ya kita rasakan seperti biasanya gitu. Tetapi manakala kita kemudian perhatikan, jadi di dalam Al-Quran itu, kalau kita perhatikan dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, ayat 1 sampai 5 membahas tentang bagaimana ciri-ciri orang mukmin, ayat 6 dan 7 orang kafir, kemudian ayat 8 sampai 20, 13 ayat itu membahas tentang orang-orang munafik. Nah, di dalam ayat yang membahas orang munafik ini ternyata ada 2 ayat yang diakhiri dengan bagaimana kebanyakan manusia itu tidak sadar. Kemunafikan itu juga banyak tidak disadari. Ayat 8 kemudian dilanjutkan dengan ayat 9. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan kebanyakan dari manusia banyak yang mereka mengatakan kami telah beriman pada Allah dan hari akhir, tetapi mereka sebenarnya tidaklah beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal tidaklah mereka itu menipu kecuali dirinya sendiri, dan mereka dalam keadaan tidak sadar. Wa ma yash'urun, mereka tidak sadar. Ayat 12 juga demikian dengan konteks yang lain. Nah, kalau kemudian kita mencoba, dari sekarang itu banyak ahli tafsir mengarahkan untuk kita itu belajar tafsir dengan apa yang diistilahkan dengan tafsir mabdu'i, tafsir tematik. Karena begitu rupa luasnya ilmu tafsir, maka kita perlu apa? Nah, kalau kita kemudian melihat kata-kata yash'urun itu, maka di dalam Al-Quran itu ternyata ada 21 ayat yang membahas tentang bagaimana orang-orang yang tidak sadar. Dan tidak sadar itu macam-macam. Ya, tidak sadar pada ayat 9 di dalam surat Al-Baqarah itu masalah iman, kemudian masalah bagaimana membuat kerusakan di muka bumi mereka juga sadar pada ayat 12. Di dalam surat Ali Imran, orang ahli kitab pun juga tidak menyadari bagaimana mereka ingin bagaimana mengajak kembali orang-orang Islam untuk kafir kembali.
Kemudian misalnya juga bagaimana orang-orang pada saat tentaranya Nabi Sulaiman kemudian bergerak, kemudian ada lembah di situ, lembah semut. Nah, itu juga bagaimana mereka kemudian rajanya semut meminta untuk semut-semut itu masuk ke liangnya biar tidak terinjak, karena tentara Nabi Sulaiman tidak sadar, la yasyurun. Ketidaksadarannya kemudian bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf pada membuli Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke sumur, itu juga mereka tidak sadar, la yasyurun. Kemudian juga bagaimana Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun yang kemudian suatu saat menjadi musuhnya, itu juga pada saat mengambil Nabi Musa juga dalam keadaan tidak sadar. Kemudian Nabi Musa pada saat dialirkan di sungai, kemudian saudaranya mengikuti, itu juga tidak disadari, tidak diketahui. Kemudian juga bagaimana yang paling banyak juga pembesar-pembesar suatu negeri pada saat kemudian dia melakukan upaya-upaya untuk bagaimana bisa melanggengkan kekuasaannya, Allah mungkin memberikan istidroj, itu juga tidak disadari oleh mereka. Kemudian kebanyakan juga bagaimana nanti siksa di akhirat itu tidak banyak disadari. Jadi kata yasyurun ini kalau di dalam ininya bahasa Arab dua kata. Kata pertama yasyuru, dia laki-laki sedang akan dan senantiasa menyadari, adalah fi'il mudhari', sedang terjadi dan akan terjadi, kapanpun akan terjadi. Ya, ininya wajannya wajan fa'ala yaf'ulu. Nah, kata keduanya domir mutasil, orang ketiga jamak laki-laki hanya untuk menunjukkan itu siapa. Mereka itu adalah mereka laki-laki jamak, jadi pelakunya banyak orang. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tema-tema seperti ini banyak. Misalnya kalau di ini sampai-sampai ada sekarang kelompok sebuah pesantren yang ininya la roiba, hanya mengambil di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, la roiba fi. Jadi memang manakala kita tidak memiliki waktu yang cukup, maka kita bisa mengambil apa itu hudan, apa itu kemudian muttaqin, apa itu kemudian iman, itu dalam model-model tafsir maudhu'i. Nah, kesadaran itu dimaknai apa? Merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri melalui panca indera dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri melalui perhatian. Tetapi di dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, itu biasanya sadar itu insaf, dan kata sadar ini kalau kita lihat dia meliputi fi kulli hal, di dalam semua aspek kehidupan itu butuh kesadaran kita. Sama kalau misalnya masuklah udkhulu fi silmi kafah, masuklah di dalam Islam secara keseluruhan, tapi kesadaran kita pun juga seperti itu. Dan kesadaran ini membutuhkan pilar-pilar penghayatan. Biasanya didasarkan dengan kemampuan zikir dan fikir. Kalau ilmunya tidak memahami, ilmunya tidak menguasai, maka mendatangkan kesadaran itu juga tidak mudah. Juga kesadaran itu ada sampai dengan filsafat ekstensi, filsafat untuk bagaimana eksistensi. Kesadaran membutuhkan, kadang-kadang kita sampai berpikir ya, kenapa aku tuh dilahirkan? Aku dilahirkan nanti setelah mati bagaimana? Dilahirkan kok orang tuaku itu dan sebagainya. Artinya
makna-makna seperti itu biasanya bisa muncul oleh karenanya penghayatan ilmu, nilai filosofinya, bagaimana pemikiran yang sangat mendasar. Jadi filsafat itu berpikir yang radikal karena berpikir sampai ke akar-akarnya. Kalau belum berpikir sampai mendasar itu orang tidak bisa berpikir katanya filosofi sistemik, tidak sepotong-sepotong, kemudian juga universal. Artinya ini kesadaran membutuhkan seperti itu. Mindset, pola berpikir kita, worldview, cara pandang kealaman kita. Worldview ini kadang-kadang tidak difahami bagaimana kita melihat segala sesuatu. Jadi fi kulli hal ipolek sosbud di dalam aspek budaya, aspek ideologi. Jadi semua rentan kendali kehidupan kita pun juga membutuhkan kesadaran. Nah, secara umum sadar meliputi bagaimana kesadaran jiwa kita, kesadaran hati kita, juga kesadaran hati akal kita. Kemudian bagaimana indikator kesadaran. Jadi orang dikatakan sadar manakala dia mengetahui sesuatu, mengerti, mampu memahami dan merasakan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian orang yang sadar juga bertanggung jawab, mandiri, dan sanggup menerima amanah. Orang yang sadar juga mengenali, memahami harga dirinya, aktualisasi diri, kepuasan diri, serta menerima segala kelebihan dan kekurangan diri dan orang lain. Juga memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan dan mengerti risiko yang akan dihadapi sebagai konsekuensi logis dari tuntutan kehidupan. Karena tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Nah, kemudian kesadaran yang menyangkut pada jiwa atau kehidupan kita. Jamaah subhanallahi. Jadi kalau sadar dalam makna kehidupan, biasanya begitu orang itu sakit, apalagi yang gawat darurat masuk IGD, itu selalu yang pertama kali dilakukan adalah mengukur GCS, Glasgow Coma Skill. Tingkat kesadarannya itu seberapa? Karena tingkat kesadaran ini akan menentukan dia kemudian diperlakukan sebagaimana yang seharusnya bagaimana. Artinya dengan Glasgow Coma Skill ini nanti dia akan, oh ini gawat darurat yang istilahnya ada di sana ABC, airway, breathing, circulation, itu kemudian di ini gawat dahulukan, ini gawat yang bisa ditunda, ini gawat yang sudah tidak bisa diapa-apakan. Ada yang kemudian otomatis misalnya keadaannya sudah koma, ya tentu akan berbeda dengan keadaan yang masih bisa nanti dipertahankan. Mengukur Glasgow Coma Skill ini adalah dengan gerakan mata. Ini biasanya dengan empat tingkatan. Kalau mata disuruh membuka spontan itu nilainya 4. Tapi kalau disuruh membuka mata tidak membuka, disakiti sampai dicubit juga nggak membuka, maka ini 1. Kemudian yang kedua, gerakan. Gerakan itu disuruh misalnya tangan ke atas. Kalau misalnya dia tanpa ini udah masih ini dia 6. Tapi begitu tidak ada gerakan, disuruh tangan begini tok, segini aja udah nggak bisa, begini nggak bisa. Halo. Oke. Monggo sambut. Jadi kalau tidak ada gerakan sama sekali, itu udah 1. Kemudian diajak ngomong, nyaut apa tidak, nyaut masih 5, tapi nggak ada nyaut, maka sudah hanya 1. Dari ketentuan ini nanti akan kemudian tingkat kesadaran. Kalau komposmatis dia, masih sadar murni, maka pelaksanaannya berbeda. Kemudian apatis,
Nah, segala berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh, sampai dengan keadaan koma. Kalau koma itu sudah tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, dan mungkin tidak ada respon pada mata dan sebagainya. Mata dibuka, di senter juga tidak ada, kemudian membuka, menutup. Nah, kesadaran yang berkaitan dengan sakit ini ternyata juga berdampak pada ibadah. Jadi kalau orang koma tentunya sudah tidak mungkin lagi terbebani untuk melaksanakan ibadah. Orang yang sakitnya masih sadar, dengan berbagai cara yang masih memungkinkan, dia harus melaksanakan ibadah. Tapi ada yang kesadaran pada tahapan di mana sadar, orangnya sepertinya hidup tapi vegetatif. Artinya otak sudah tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Walaupun kelihatannya dia sadar, tetapi tidak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melaksanakan ibadah. Artinya kesadaran fisik pun, kesadaran jiwa dalam artian kehidupan, itu juga sangat berpengaruh pada ibadah yang harus kita lakukan. Kedua, kesadaran jiwa atau kesadaran diri merupakan induk kecerdasan emosi, yakni kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola perasaan dan emosi diri sendiri dan juga emosi orang lain. Kita kadang-kadang bisa memahami nggak perasaan kita sendiri, perasaan orang lain. Jiwa yang sadar sebagaimana dinamika fungsi luhur, seperti bisa kecewa, bahagia, tentram, sayang, atau dendam, mampu membuat keputusan. Nah, ini semuanya kalau misalnya tidak ada, maka istilahnya ada disebut dengan jiwanya ya itu berarti salah. Fungsi luhur ini diukur dengan psikotes terkait dengan fungsi akal dan perasaan. Bila akalnya baik, kesadarannya jiwanya baik, maka itu sebaliknya akan saling berpengaruh. Nah, cerdas emosi juga itu ada kaitannya dengan kesadaran diri. Kesadaran diri sebagaimana keterampilan yang akan membantu memahami segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup. Ketika ada tantangan, kita dituntut memiliki tanggung jawab atas segala emosi dan reaksi yang diberikan. Inilah bentuk sebuah kesadaran diri. Setelah itu, kesadaran diri akan membantu kita menyadari keadaan emosional saat harus menangani tantangan tersebut. Secara bersamaan kedua hal ini akan membentuk perilaku kita dalam menghadapi setiap peristiwa yang terjadi sehari-hari. Nah, kalau perasaan atau jiwa kita kemudian terganggu, maka tentunya akan banyak hal-hal yang itu kemudian membawa dampak pada bagaimana proses-proses juga pada terkait dengan ibadah. Banyak gangguan kesehatan mental akibat berbagai persoalan hidup. Jika tidak segera ditangani, berisiko berkembang menjadi sakit jiwa. Sakit jiwa adalah gangguan mental yang berdampak kepada mood, perasaan, pola pikir, hingga tingkah laku secara umum. Bentuk sakit jiwa bisa gangguan dan retardasi mental, mentalnya kurang berkembang, kecanduan obat, gangguan kepribadian atau neurosis, gangguan psikosis, dan juga gangguan yang sifatnya oleh masalah yang lain, gangguan jin dan sebagainya. Tanda gangguan jiwa ada perasaan tertekan, cemas, tidak terkendali, kemudian tidak mampu mengenali realitas dirinya, reality test ability. Jadi orang kalau gangguan jiwa itu bisa dibedakan, ini gangguan jiwa yang neurosis itu gangguan jiwa yang masih berkesadaran, yang sifatnya hanya moodnya, atau gangguan psikosis. Kalau psikosis sudah itu biasanya dibedakan dengan salah satunya reality test ability, kemampuan mengenali dirinya, kamu siapa, hari ini hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Pada orang gangguan psikosis sudah tidak bisa lagi membedakan siapa dirinya, tanggal berapa, di mana. Nah, itu yang biasanya bisa untuk membedakan
ini gangguan jin, ini gangguan psikosis. Salah satunya adalah RTA ini. Atau timbulnya halusinasi, merasa ada yang mengejar, ada mau membunuh, atau gangguan waham, merasa waham kebesaran, merasa sebagai seorang kepala daerah, merasa ini karena post power syndrome misalnya dan sebagainya. Tidak melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Nah, ini adalah tingkat kesadaran juga. Manakala kemudian orang tidak mengerti, ini sebenarnya masalah kesadaran. Nah, ini bisa aja fobia, stres, panik, depresi, kecemasan dan sebagainya. Nah, kesadaran jiwa dan ibadah juga ada keterkaitannya. Kalau kita melihat bagaimana tafsir tentang pelarangannya khamar, itu sampai pada tahapan awal-awalnya kalau mau minum kalau mau sholat jangan minum, tapi sampai terakhir kemudian dilarang, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Artinya mabuk adalah proses aktif. Orang sebenarnya nggak gangguan, tapi dibuat terganggu sendiri. Sebagaimana juga orang kemudian mengkonsumsi narkoba. Jadi ada yang sebenarnya gangguan orang, mungkin yang lain mencoba untuk bagaimana menyembuhkan gangguan jiwa, sisi yang lain adalah kepingin menjadi orang yang terganggu jiwanya. Kemudian kesadaran yang kedua, kesadaran kognitif atau rasional. Jadi menggunakan realitas keilmuan melalui alat bantu, eksplorasi, rasional, realistik, empirik, objektif, verifikatif, yang ini yang sering disebut dengan metode ilmiah. Apa yang kita rasakan kesadaran adalah hasil dari apa yang dipersepsikan terhadap peristiwa dengan pisau cara tanggap pola berpikir. Peristiwa yang sama dapat dimaknai, dirasakan, dan diberi tanggapan berbeda-beda oleh setiap orang yang mendatangkan perasaan dan kesadaran yang berbeda. Nah, kelemahan kesadaran kognitif ini tidak bisa menjangkau apa yang disebut dengan khabar sodik. Khabar sodik itu kita memiliki orang tua A. Apakah perlu kemudian harus semuanya dibuktikan dengan pembuktian laboratorium DNA bahwa itulah orang tua kita? Kan tidak. Semuanya kadang-kadang butuh kabar sodik. Ada ilmu-ilmu yang absolut, artinya tidak perlu lagi diteliti, sudah langsung kita percaya. Hal-hal yang menyangkut masalah wahyu itu adalah kabar sodik. Apakah sejarah para nabi itu kemudian harus diteliti dulu? Nah, ini yang kadang-kadang aspek kognitif rasional tidak bisa menjangkau atau tidak mau menerima. Penggunaan rasio berlebihan dapat menghantarkan pada jebakan distorsi kognitif, sekuler, liberal, dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah subur rahimakumullah, pola berpikir kita itu kadang-kadang ada apa yang disebut dengan distorsi, ada penyelewengan, penyimpangan pola berpikir. Apa yang terjadi, sering kita kadang-kadang melakukan degeneralisasi. Itu adalah pola berpikir penyimpangan. Sublimasi, kemudian ada yang kita memperkecil, memperluas. Wah, ini pola-pola berpikir yang kemudian kalau kita lihat akhirnya berpengaruh. Nah, tetapi satu sisi bahwa otak kita, kognisi kita itu adalah perangkat. Afamay ya'lamu annama unjila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Banyak ayat yang mengatakan bagaimana afala taqilun, afala tatafakkarun, itu adalah perangkat. Tetapi perangkat ini tidak kita maknai bahwa itu segalanya. Apakah orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu benar sama dengan orang yang buta?
hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Nah, kemudian juga ternyata masalah-masalah kognisi pun itu perlu juga kefahaman. Ada Dr. Diamond menyatakan bahwa ilmu itu harus bisa sampai kepada kefahaman, kecerdasan cair, ukuran kemampuan aktualisasi efisiensi kerja otak, bukan jumlah fakta yang tersimpan, tetapi nilai guna yang dan manfaatnya. Oleh karenanya sebuah hadis menyatakan, wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki salah seorang di antara kalian menjadi orang yang baik, maka diberilah dia kefahaman tentang agamanya, tentang dinnya. Artinya faham ini menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan. Seseorang boleh jadi tahu banyak tetapi tidak terlalu dapat memanfaatkan pengetahuan yang ada di otaknya. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Kenapa ilmu pun harus kita memohon pada Allah yang memberikan kemanfaatan. Saya masih ingat punya seorang dosen profesor dulu. Tentunya kalau profesor bagian kesehatan masyarakat itu tentu tahu kalau merokok itu bahaya kesehatannya luar biasa. Tetapi dengan pongahnya nyun sewu itu di depan kadang di ruang kuliah ngerokok. Ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi yang kita dengar beberapa tahun yang lalu akhirnya meninggal karena kanker paru-paru. Yaitu buah. Tapi itu hal-hal yang kadang-kadang terjadi, banyak terjadi seperti itu. Ilmu harus memberikan kemanfaatan. Ilmu pengetahuan tidak selalu menuntun untuk mampu menorehkan kesan. Ilmu juga harus bagaimana menimbulkan, bagaimana seseorang itu ada perubahan. Sekarang itu di dalam pembiasaan anak-anak belajar di sekolah itu learning power boarding, jadi building learning power, membangun anak-anak itu memiliki kekuatan karakter. Itu kalau tidak bagaimana knowingnya, mengajarkan dengan benar, knowing, doing, artinya being. Jadi proses internalisasi untuk faham sampai pada perilaku nggak dilakukan, maka juga akan susah. Jadi pemahamannya itu harus sampai pada seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa otak kita pun bisa banyak yang kemudian salah dalam cara berpikir. Jadi ada buku yang contohnya misalnya terapi kognitif, ngobati cara berpikir. Karena apa? Banyak salahnya tadi, distorsi kognitif tadi. Cognitive behavior terapi, bagaimana mengobati kebiasaan dan cara-cara berpikirnya. Terapi metakognitif. Nah, kemudian yang ketiga, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual ini tidak berarti kesadaran beragama, karena ada spiritualisme, ada yang disebut dengan religiusitas. Kalau beragama itu religion, jadi kalau spiritual itu bagaimana mendatang orang mengakui bahwa ada kekuatan di luar sana. Adanya keterbatasan pemahaman empirik yang menjadi landasan ilmu pengetahuan bertumpu pada melihat dan merasakan. Kekaguman terhadap pengaturan, pengendalian, dan kecerdasan luar biasa dalam perjalanan alam semesta. Kesadaran ini menghantarkan seseorang kepada Sang Pencipta. Walaupun selalu menyatakan spiritual quotient the ultimate of quotient. Spiritual quotient itu adalah puncaknya kecerdasan, tetapi tidak selalu membawa pada orang kemudian jadi taat. Nah, ada misalnya ini penyakit spiritual itu, ternyata penyakit spiritual dalam hal-hal tertentu itu tidak selalu berhubungan dengan kaitan-kaitan agama. Ternyata malas, bosan, dusta. Kalau dusta mungkin agama apapun tidak menghendaki dusta, sombong, serakah, kikir, iri dan dengki. Ini tidak dimasukkan pada kategori kafir, munafik.
fasik, tidak. Tapi ini kategorinya adalah spiritual. Nah, kemudian yang tadi tapi agak panjang. Jadi orang setiap hari selalu mempertimbangkan pada hati nuranimu. Hati atau kolbu merupakan lokus dari kebaikan atau kejelekan, kebenaran dan kesalahan. Hati dalam bentuk ruh atau lutfiyah adalah sesuatu yang halus, tidak kasat mata, tidak dapat diraba dan bersifat rohani robani. Lutfiyah merupakan hakikat diri manusia yang berpotensi memahami, menyerap atau mempersepsikan segala hal yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, hati nurani itu apakah itu bentuknya kolb? Nah, diskusi tentang masalah kolbu itu rame. Apakah kolbu itu otak? Apakah itu jantung? Apakah itu hati? Jadi saya mengikuti sekian kali kajian tentang masalah kolb itu kadang-kadang belum bisa menemukan konklusi yang bisa memberikan kepastian. Tapi satu hal yang ada penelitian-penelitian terkait dengan bagaimana transplantasi organ, ternyata yang sering merubah sikap pada orang yang mendapatkan organ dari transplantasi itu adalah jantung. Jadi kalau jantungnya seseorang itu kemudian seseorang mendapatkan transplantasi jantung, cangkok jantung, ternyata banyak perubahan perilakunya dibandingkan dengan cangkok pada livernya atau cangkok pada otaknya. Nah, fungsi hati kalau di dalam surat Al-Hajj itu Allah afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha awadam yasmauna biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, ini ayat yang tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 7 ya. Fi qulubi maradha fayadahumullahu maradha walahum adabun alim bima kanu yakdibun. Dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi hati. Kemudian Asy'uti menceritakan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan apa yang dimaksudkan dengan sakit di dalam hati itu adalah keraguan. Lalu Allah Ta'ala menambah keraguan itu dengan keraguan lagi. Nah, kemudian ini iman selalu ada kaitan dengan hidayah. Butuh instrumen kemampuan membuka hati untuk melihat kebenaran. Kita melihat ya di YouTube itu sekarang memperkaya kita bagaimana seorang profesor Jerman yang sudah hafal Al-Quran, bahasa Arabnya seperti itu, hafal hadis-hadis, beberapa kitab, tetapi ternyata iman, hidayah belum sampai kepadanya. Tidak juga bisa menghantarkan untuk dia kemudian mendapatkan iman yang kemudian bisa menjadi menolong dirinya kelak. Tidak semua informasi maupun nilai-nilai yang dipegang teguh dan diperjuangkan pelaksanaannya menghantarkan seseorang menuju iman. Dimensi keimanan perlu karakter yang kuat dan adanya variabel yang sangat menentukan, yakni hidayah. Hidayah ini adalah sesuatu yang bersifat nyaris instingtif karena kita nggak bisa lagi meminta, tetapi yang bisa kita adalah berdoa untuk selalu diberikan hidayah dan sifatnya alamiah dan jujur. Nah, kemudian iman, ilmu dan segala macam ternyata ada inkonsistensi. Pengetahuan terkadang tidak memberi pengaruh pada perilaku seseorang jika tidak diyakini kebenaran dan dihayati sungguh-sungguh.
Nah, seperti tadi, seorang dokter spesialis penyakit dalam tadi contohnya. Karena inkonsistensi antara ilmu dengan keyakinan kebenaran ilmunya itu bisa sangat sering terjadi. Bapak Ibu, inkonsistensi perilaku, knowledge and behavior, perilaku antara belief, knowledge, behavior itu sangat. Sekarang kita bisa melihat kenapa perpolitikan di Indonesia itu mayoritas Islam, begitu sudah masuk partai orangnya juga sebelumnya kita tahu sangat-sangat paham, bahkan mungkin sebelumnya jadi ikutan kita, setelah itu kita terkaget-kaget. Inkonsistensi yang paling sederhana sekarang itu misalnya ini aja, menghadapi COVID ini. Semua barangkali kita tahu 3M. Kalau dulu 3M itu adalah pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah. 3M, menguras, menutup, mengubur, sehingga tidak ada air yang jernih tergenang, biar tidak nanti menumbuhkan jentik-jentik nyamuk kemudian menggigit kita. Tapi orang banyak tahu, kita survei berkali-kali, kalau disurvei tentang masalah knowledge-nya, mereka tahu, keyakinannya mereka yakin, tapi pelaksananya itu hal yang konkret, tapi hal yang abstrak, agak hal-hal yang tidak konkret yang ada mendatangkan konsekuensi logis yang langsung tampak itu. Nah, sekarang juga COVID. Ini hal-hal yang sekarang aneh karena pada saat awal-awal kebijakan seperti itu, sekarang COVID sedemikian rupa penyebarannya, setiap hari kita memantau 2 hari yang lalu sampai 5.800 kematian sekian banyaknya. Nah, kita kadang-kadang longgar. Nah, masjid disuruh kemudian soft diatur, di mall, di pasar, di. Nah, ini inkonsistensi. Nah, kemudian ini yang kadang-kadang kesadaran jiwa ihsan. Mohon maaf, ini kira-kira waktunya berapa menit lagi? 5 menit? Oh iya. Kesadaran berjiwa ihsan, iman yang menjelma dalam rasa kepesertaan, pengawasan atau ma'iyah, ihsan. Selalu berupaya memenuhi panggilan pengabdian, mencari keridoannya dan sikap tawadhu, tekad menjadi yang terbaik, khairu ummah, selalu watawasobil fastabiqul khairat misalnya, hidup dengan penuh arti, ingin untuk bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin. Kemudian juga sadar dia sebagai khalifah fil ard, akhlak karimah, selalu husnudon, kemudian berempati, menjaga ukhuwah dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya kesadaran tertinggi yang harusnya selalu kita hadirkan. Kita selalu dalam bahasanya ma'iyatullah, kepersertaan dengan Allah, pengawasan Allah. Di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur, Allah berfirman banyak, di dalam ayat yang lain juga gitu, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Jadi bagaimana menjadi seorang manusia yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu, la tulhikum amwalukum wala auladukum, dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, sadar nikmat ini juga bagian dari kesadaran yang harus selalu kita munculkan. Apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Bagaimana sholat kita merasa selalu kita diperhatikan oleh Allah, selalu menjaga dan mengawasi kita. Nah, kemudian kesadaran sebagai hamba Allah sekaligus khalifahnya, ini juga harus kita munculkan karena kita harus mampu mengelola diri kita sendiri dan mampu mengelola lingkungan kita. Sadar lingkungan. Nah, di dalam surat Ali Imran yang ayat 11-12, nah sekarang rame bagaimana
lingkungan itu juga harus dilestarikan, walaupun ini maknanya tidak melakukan kefasikan, kemungkaran dan sebagainya, tapi makna yang lebih luas adalah juga bagaimana kerusakan di muka bumi itu tidak terjadi dalam makna yang luas. Ayat yang lain juga bagaimana tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Kita tidak menjadi bagian daripada itu. Nah, sadar yang lain dalam mengelola diri juga tahu mana yang ini penting. Ya tadi misalnya kalau pasien masuk di gawat darurat bisa membedakan, tapi kita sendiri juga gitu, bisa membedakan. Ini masalah yang penting dan segera harus kita lakukan. Misalnya kita menjelang subuh baru bangun 10 menit sebelumnya, mana yang kita dahulukan? Pergi ke masjid atau mungkin banyak amalan yang kadang-kadang harus kita buat skala prioritasnya. Itu semuanya membutuhkan ini. Kemudian kesadaran hukum. Kalau kesadaran hukum ini ketaatannya bagaimana? Ini masalah-masalah tingkat compliance, the power of compliance, kekuatan kepatuhan. Hukum kayak apapun baiknya kalau tidak dipatuhi ya tidak akan ada manfaatnya. Ini semuanya juga bentuk kesadaran. Nah, kemudian hal yang memperlemah hal-hal yang rutin. Yang Bapak Ibu, jebakan rutinitas kadang-kadang bisa membuat kita tidak sadar. Kemudian yang rutin itu bagaimana kita selalu sadari sehingga tidak menimbulkan kita lupa. Nah, rajin sholat malam, rajin puasa. Kadang-kadang kalau kita rutin tapi tidak memperhatikan maknanya, bisa seperti ini, gambaran seperti ini. Terperangkap pada simbol. Terperangkap pada pokoknya melaksanakan kewajiban, gugur kewajiban. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat kadang-kadang ya seperti pada saat Ramadan, ada yang bangga dengan tarawih 7 menit rampung, 10 menit rampung. Dia bingung. Hal-hal yang simbolnya atau tapi pada saat situasi kemudian kita mempertanyakan, dia selalu mengatakan yang penting makrifati apa hakikatnya. Nah, ini yang repot. Mestinya makrifat dan hakikat itu hakikat lebih mencerminkan makrifat yang kuat dulu muncul hakikat. Nah, Nyun Sewu ini salah satu saja ini. Profesornya ini Masjid Istiqlal pernah menulis haji pengabdi setan. Kan orang yang ada yang setiap tahun mau haji terus tapi hal-hal yang ya ini rutinitas simbol. Lupa juga sunatullah, tapi lupa kalau kita tidak hati-hati maka akan membawa masalah. Ada hal-hal yang karena kita memang di fitrahnya itu kita itu diciptakan memang nasya, lupa, punya sifat lupa. Tapi lupa itu ternyata juga bagian daripada nikmat. Kalau kita ada banyak hal kita tidak bisa melupakan, ya repot. Apalagi yang jelek-jelek aja kita ingat. Jadi seringkali kita menyesali lupa. Kita juga kerap menganggap sifat lupa sebagai pangkal kebodohan dan sifat ingat sebagai bukti kecerdasan. Orang yang mudah menghafal dianggap sebagai orang yang sangat cerdas, sebaliknya orang yang mudah lupa dicap sebagai orang bodoh dan ceroboh. Tapi nikmat lupa, ini yang kemarin saya coba, ini sangat menarik ini. Lupa nikmat Allah atas hambanya. Di antara nikmat yang ajaib kepada seseorang adalah nikmat lupa. Karena seandainya itu tidak ada, niscaya ia tidak mampu melupakan sesuatu pun. Tidak ada satu penyesalan yang berakhir, tidak mampu bersabar menghadapi musibah apapun, tidak ada satu kesedihan yang berakhir, tidak ada sifat dengki yang hilang. Ini panjang lebar. Yang kami tanyakan, suplemen apa untuk mengatasi kesadaran ini, sadar ini. Yang pertama itu maksud kami adalah untuk memanage agar kesadaran itu selalu berada di pikiran kita atau di kelakuan kita lah gitu, perlakuan kita. Saya kira itu. Mungkin jawabannya agak panjang itu. Matur nuwun.
Satu dulu. Nggih. Nyun sewu ini intinya barangkali ya. Malah justru yang panjang suplemen apa ya? Barangkali pertama kita memahami hal-hal yang seharusnya harus kita hayati, kita ketahui. Tadi pilar-pilar di dalam kesadaran itu adalah pemahaman yang bertumpu pada fikir dan dzikir. Nah, fikir tentunya itu pada tataran bagaimana kita makin lama makin banyak bisa menambah wacana pemahaman kita, karena dengan pemahaman istilahnya kalau di dalam penafsiran ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu Ibnu Katsir menyatakan kalimatnya sangat pendek, ad-dabani. Artinya kalau misalnya kita ingin menjaga itu, maka belajarlah dengan adab. Ad-dabani auladakum. Nah, adab itu adalah pelaksanaan segala sesuatu yang sesuai dengan ketentuannya. Makanya kalau Muhammadiyah melakukan peradaban yang berkemajuan, adab. Jadi adab ini kalau di ininya Profesor Naqib Al-Atas ini menjadi bagian yang sangat diperhatikan. Jadi intinya bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita tentang seluruh aspek-aspek yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan ini pada tuntunan-tuntunan agama kita. Setelah itu upaya yang maksimal dalam rangka untuk fikir-fikirnya, mengingat, melaksanakan. Karena inkonsistensi atau kemudian juga ketidakfahaman itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak memberikan kemanfaatan. Kita ini adalah satu konsep yang bahwa apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ada bagaimana kemudian kita bisa mengamalkannya. Mengamalkannya tadi tentunya harus suatu berlatih. Kalau ini sudah bisa menjadi kebiasaan, maka akhirnya itulah yang bisa menjadi sesuatu pada kita memunculkan kesadaran tadi. Kalau kan sadar tuh iling gitu ya. Kalau orang-orang yang mungkin banyak mengikuti aliran kepercayaan, itu iling itu yang dikedepankan. Ini bahasa kita adalah ihsan. Nah, ihsan tadi di dalam surat An-Nisa ayat 1 juga, bagaimana la tulhikum amwalukum wala auladukum, kita tidak dilalaikan oleh harta kita, anak-anak kita. Jadi konsepnya barangkali kita meningkatkan pemahaman kita terhadap din kita, dan yang kedua upaya untuk mengamalkannya. Dalam mengamalkan itu kita membangun konsepnya juga, amal-amal yang diterima itu salah satunya kan harus sesuai dengan ketentuan. Yang kedua juga ikhlas. Mendatangkan sikap ikhlas dan perasaan selalu diawasi oleh Allah, ihsan tadi, itulah yang mungkin barangkali akan bisa terus menjaga kesadaran kita. Dan itu suplemen untuk kesadaran kita ya, kita terus mengkaji dan upaya untuk mengamalkan. Barangkali sementara Niko.
Maaf Mas, pertanyaan aja. Jadi monggo silakan bertanya saja. Jadi Anda monggo menyikapi ya. Saya mau tanya. Ya, iya monggo silakan. Itu tadi langsung aja tanya. Jadi saya ingin tanyakan begini Ustaz. Kan orang sekarang banyak yang berebut untuk menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang dipilih untuk memimpin suatu daerah atau negeri kita lah misalnya. Tapi mereka ini berbekal dengan banyak janji-janji bohong. Apakah kebiasaan apa berbohong atau menipu orang dengan banyak janji tadi suatu penyakit kejiwaan seperti kleptomania gitu? Jadi walaupun orang itu kaya tapi masih ngutil atau suka mencuri. Nah terus kemudian apakah ini hanya sebagai suatu kedunguan saja? Nah, saya mohon penjelasan. Jadi sunatullah memang kita itu ini jailun fil ardi khalifah. Maknanya khalifah itu kan luas. Pemimpin dalam makna yang mulai dari level terendah sampai level teratas. Level terendah itu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin RT, RW, lurah dan sebagainya sampai pemimpin yang tingkat tinggi. Pada saat tentunya melaksanakan bagaimana proses kepemimpinan, ini memang berangkat juga pada harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan. Dan nilai-nilai kepemimpinan ini kan tidak semuanya istilahnya take for granted ya, tahu-tahu ngerti itu. Ada yang tahu-tahu dia jadi pemimpin karena kemudian dipaksa lingkungannya. Ada yang jadi pemimpin karena memiliki modal. Dalam artian yang sekarang kita terlihat awalnya mungkin tidak berkeinginan jadi kepala daerah, tapi karena kemudian orang tuanya sangat berkemampuan untuk menjadikan dia memodali jadi kepala daerah, maka dia jadi kepala daerah. Nah, inilah yang barangkali kemudian akan memunculkan bagaimana sosok pemimpin itu dalam kiprahnya dia memenuhi kemampuan di dalam leadership-nya, kepemimpinannya, atau kemudian sekedar dia menjadi pemimpin. Ini yang barangkali karena antara dia menjadi seorang leader, manajer leader itu kan udah beda-beda. Kepemimpinan sendiri ada yang karena wibawa, ada yang itu teorinya sangat luas sekali. Tapi pada akhirnya memang tadi dia berangkat dari kompetensi apa tidak. Kalau tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, maka boleh jadi dia memimpin bukan karena kesalahannya, memang mampunya dia seperti itu. Dia juga mungkin tidak menyadari bahwa yang seperti itu melakukan sebuah kepemimpinan nggak benar. Saya masih zaman-zaman reformasi awal-awal itu kebetulan pas ada perkuliahan gitu, ada seorang dosen politik jadi dari Visipol UGM itu ternyata dia bagaimana memberikan pembekalan terhadap calon-calon dewan, karena kan tidak semuanya calon dewan itu juga benar-benar mereka berangkat dari itu. Kalau mereka memang dibekali, sama juga kalau yang birokrasi itu kan ada. Jadi tidak sembarangan. Misalnya kan ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Eselon 4 ada kepemimpinan diklat PIM 3, diklat PIM 4, diklat PIM 3, diklat PIM 2. Ada diklat pendidikan dan latihan kepemimpinan, itulah yang akhirnya menjadikan dia memang seorang pimpinan yang mumpuni. Tapi kalau pemimpinan kepolitikan sekarang kita nggak tahu, karena berangkat dari masalah-masalah yang atau dari kepentingan-kepentingan yang tidak semuanya bisa, dan dari background, dari modal pemimpinan yang sangat berbeda. Mungkin itu sehingga pemahaman kita kok begini ya. Nah, kemudian juga saya cuma
teringat saja. Ada memang apakah sistem demokrasi ini cocok pada negara berkembang atau tidak. Saya hanya satu kalimat aja saya pernah baca. Negara yang maju, negara yang berkemakmuran, demokrasi itu adalah tempat di mana orang-orang ingin memberikan pengabdiannya, ingin memberi. Negara-negara yang masih berkembang, maka kadang-kadang demokrasi ini menjadi tempat di mana orang untuk mencari sesuatu. Ini yang pembedanya, karena pembeda ini akhir dampak di bawahnya akan sangat luas. Barangkali itu. Satu pertanyaan ya dok, mungkin setelah ini kita tutup pengajian kita ini. Kita melihat sekeliling masjidnya dulu, dalam komplek masjid ini. Banyak aturan-aturan yang dibuat oleh pengurus yang tujuannya semata-mata adalah untuk ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan kita memasuki masjid. Contohnya sampah. Sampai-sampai pengurus ada yang menulis orang beriman buang sampah pada tempatnya. Kemudian juga ada pintu masuk, ya, dibuatkan pintu. Kemudian juga imam sering mengatakan masuk dalam masjid, mohon matikan HP, tidak menghidupkan HP dan lain sebagainya. Tapi dalam kenyataan sehari-hari itu semua dilanggar oleh jamaah atau orang yang masuk ke masjid. Nah, pertanyaan saya adalah apakah fenomena ini merupakan juga miskesadaran, dan bagaimana untuk meningkatkan atau menumbuhkan lagi kesadaran tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan masjid. Terima kasih dok. Banyak hal-hal yang kecil yang sebenarnya kadang-kadang sudah diputuskan bersama, ditetapkan bersama untuk menjaga keharmonisan lingkungan bersama. Nah, persoalan-persoalan yang menyangkut kepatuhan, jadi itu harus diikuti dengan kepatuhan. Nah, kalau kepatuhan itu sebenarnya ada ikutan yang kalau misalnya itu besar, ada reward punishment, ada bagaimana hukuman ganjaran. Nah, persoalan yang sering terjadi adalah kalau reward punishment ini tidak ada, maka kadang-kadang aturan itu tidak bisa sepenuhnya ditegakkan. Jadi seperti juga yang tadi, inkonsistensi antara knowledge behavior, tidak adanya konsisten antara apa yang aturan yang sudah ditetapkan dengan bagaimana perwujudannya. Kita hanya sedikit aja, misalnya juga anadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kemarin untuk mengimplementasikan seperti ini ada kelompok yang kemudian menjadi ada membantu masjid membersihkan MCK-nya. Di masjid kadang-kadang sangat dan kita dalam kutip memprihatinkan. Nah, oleh karenanya dalam hal-hal seperti ini, gimana caranya? Maka kepedulian untuk mengingatkan. Kedua, bagaimana kemudian dikerjakan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, kemudian itu dijadikan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini Pak yang penting. Bagaimana mencoba untuk membuka pembiasaan. Makanya di dalam, saya kemarin sempat membaca itu, kenapa Allah mengangkat dan mengabadikan surat Quraisy itu. Li'ilafi Quraisy. Nah, begitu rupa karena kebiasaan orang Quraisy. Orang Quraisy itu melakukan suatu tindakan yang tiap ini itu konsisten. Walaupun mereka melakukan pada saat perlawanan Nabi, tetapi perilaku-perilaku mereka pada sebelumnya, pada saat musim panas bagaimana, musim ini bagaimana dia memberikan komitmennya. Ya, ini yang barangkali perlu diinikan secara bersama, biar ini terlaksana gimana ya caranya. Kalau di sekolah yang tadi yang kita sampaikan, di dalam pendidikan itu ada yang
learning building power itu untuk menciptakan karakter atau sifat-sifat unggul, kejujuran, kemudian kebersihan, kemudian ketertiban, kedisiplinan. Tapi itu memang bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa merubah perilaku kayak begitu mudah, itu tidak berpengalaman. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما